Shalom saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, selamat malam. Salam sejahtera buat saudara semua dimanapun saudara berada. Damai dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah senantiasa dalam hati dan kehidupan saudara semua. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan pada malam hari ini, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, puji dan syukur kami naikkan kepadamu oleh karena segala kebaikan Tuhan yang selalu Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur untuk pimpinan dan penyertaan Tuhan di sepanjang hari ini dalam segala tugas pekerjaan dan pelayanan kami. Sungguh Engkau baik Tuhan, dan malam hari ini kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan secara pribadi, agar kami dapat menangkap setiap maksud-Mu bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ayat renungan kita pada saat ini terdapat dalam Mazmur 31 ayat yang ke-23. Tertulis demikian: Aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengar suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, konteks Mazmur 31 adalah keadaan Daud yang sedang susah karena ancaman dan kejaran musuh, penyakit, dan ditinggalkan oleh teman-temannya. Mazmur 31 ini berisi nyanyian doa Daud kepada Tuhan, dan ini mewakili seruan kita yang sedang mengalami kesusahan oleh karena penyakit, kesukaran, dan dalam berbagai masalah lain yang kita hadapi. Dalam masa yang sulit, kita dapat datang kepada Tuhan dan bernaung dalam perlindungannya, serta berharap akan pertolongannya. Mari kita perhatikan sekali lagi apa yang tertulis dalam Mazmur 31 ayat yang ke-23. Di situ dikatakan, aku menyangka dalam kebingunganku, aku telah terbuang dari hadapan mata-Mu. Tetapi sesungguhnya Engkau mendengar suara permohonanku ketika aku berteriak kepadamu, minta tolong. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sehubungan dengan ayat-ayat ini, ada pertanyaan bagi setiap kita. Apakah saat ini ada di antara saudara yang merasa bahwa saudara telah terbuang jauh dari hadapan Tuhan? Dalam kebingungan, saudara merasa Tuhan begitu jauh dari saudara, dan saudara ditinggalkan dan dibiarkan oleh Tuhan. Ketahuilah saudara, bahwa perasaan-perasaan seperti itu bukanlah kenyataan. Yang sebenarnya terjadi adalah Tuhan tidak pernah membiarkan saudara, dan Ia mendengarkan setiap seruan doa-doa saudara. Perasaan-perasaan semacam ini memang seringkali muncul ketika kita mengalami kesusahan, masalah, atau penderitaan. Kita merasa sendirian dan sepertinya tidak ada yang menolong, dan bahkan kita merasa Tuhan seolah tidak peduli lagi kepada kita. Namun keadaan ini jangan membuat kita lupa akan kebenaran yang sesungguhnya. Pikiran dan perasaan kita yang seperti ini janganlah membuat kita terjebak dalam kekecewaan, keputusasaan, dan kesedihan. Mari kita sadari saudara, bahwa ada Tuhan yang selalu bersama-sama dengan kita, menopang, menguatkan, bahkan menolong kita. Dalam Ratapan 3 ayat 57 dikatakan, Engkau dekat tak kala aku memanggilmu, Engkau berfirman, jangan takut. Tuhan itu dekat dengan kita saudara. Ketika kita dalam kebimbangan dan merasa ditinggalkan, sadarilah kebenaran firman ini, bahwa tidak pernah ditinggalkan. Tuhan dekat dengan kita, dan Dia berfirman, jangan takut. Mungkin ada di antara kita yang bertanya, mengapa Tuhan izinkan kesulitan terjadi?
hal yang pertama yang harus kita lakukan adalah kita introspeksi diri kita. Apakah kesulitan, kesukaran, atau masalah itu disebabkan oleh dosa kita atau kesalahan kita? Apabila ya, maka kita perlu bertobat dan berubah. Jika bukan, maka kita perlu memahami bahwa setiap kesulitan yang Tuhan izinkan adalah bertujuan untuk membuat kita semakin mengenal Tuhan dan mengalami kasih dan kuasa-Nya dalam hidup kita. Setiap kesukaran bertujuan untuk membentuk kita semakin kuat dan bertumbuh dalam iman dan kesetiaan kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat yang ke-24 dan ayat yang ke-25 dari pasal 31 ini, ada pesan agar kita selalu mengasihi Tuhan dan menguatkan serta meneguhkan hati kita dalam setiap keadaan yang sulit dan sukar, dalam setiap masalah yang kita hadapi. Dan bahkan saudara, bukan hanya dalam segala kesulitan saja, bukan hanya dalam setiap masalah saja, tetapi sesungguhnya dalam setiap keadaan, entah itu suka atau duka, sakit atau sehat, kaya atau miskin, kasihilah Tuhan selalu dan kuatkan serta teguhkan hati kita senantiasa untuk selalu beriman, percaya kepada Tuhan. Ada harapan yang pasti di dalam Tuhan. Kita tidak pernah berjalan sendiri, saudara, tapi ada penyertaan Tuhan dalam sepanjang perjalanan hidup kita di bumi ini, sampai kita masuk dalam kekekalan berjumpa dengan Tuhan. Selama kita hidup, kuat kuasa Tuhan disediakan bagi kita. Ada mujizat, ada pertolongan Tuhan, dan ada berkat perlindungannya disediakan bagi setiap kita. Jangan pernah biarkan wajah kita tertunduk dalam keputusasaan, tetapi angkatlah wajah kita. Pandanglah pada Tuhan Yesus yang selalu beserta dan memberikan kita kemenangan. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapa kami yang di sorga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur dan berterima kasih Tuhan kepadamu oleh karena firman-Mu yang kembali menguatkan kami. Saat ini mengingatkan kami bahwa Engkau selalu ada. Engkau tidak pernah biarkan kami, tetapi Engkau dekat dengan kami, beserta dengan kami, dan mendengarkan setiap seruan doa kami, serta Engkau menjawab dan memberikan pertolongan yang kami perlukan. Ada kalanya Tuhan, kami mengalami kebingungan, dan dalam kebingungan, seperti pemazmur alami, Engkau seakan begitu jauh dari kami. Tetapi saat ini, Tuhan berfirman, mengingatkan kembali kepada kami, dan kami sadar bahwa Engkau tidak pernah meninggalkan kami dalam kesukaran, penderitaan, kesusahan, dan masalah apapun yang kami alami. Engkau selalu ada bersama dengan kami, memberikan kekuatan. Roh Kudus-Mu ada di dalam kami, memberikan penghiburan, damai, sejahtera, dan sukacita. Engkau berjalan di depan kami ya Tuhan, meratakan gunung-gunung. Engkau memecahkan pintu-pintu tembaga dan mematahkan palang-palang besi. Engkau berjalan di depan kami, memberikan kami tuntunan dan pertolongan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur untuk kebenaran firman-Mu. Sekarang tegaklah kepala kami menghadapi setiap keadaan. Kami tidak takut ya Tuhan, sebab Engkau bersama kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur untuk kekuatan, untuk kuasa dan mujizat Tuhan, serta pertolongan Tuhan dalam kehidupan kami. Malam hari ini Tuhan, kami mau beristirahat. Lindungilah kami dan berkatilah kami dalam tidur kami malam hari ini. Berikan kami tidur yang nyenyak ya Tuhan, dan bangunkan kami kembali dengan tubuh yang sehat. Diberkati Tuhan untuk kami pakai melayani dan memuliakan nama Tuhan dalam segala aktivitas kami. Terima kasih ya Tuhan, kami serahkan segala sesuatunya ke dalam tangan kasih-Mu. Semua pergumulan, persoalan hidup kami, sakit, penyakit, dan segala masalah yang ada, kami bawa di hadapan-Mu. Kami percaya
Engkau yang menolong kami. Engkau yang memberikan kami kekuatan dan jalan keluar yang ajaib, sehingga kami senantiasa menang dan mengatasi setiap masalah dengan kekuatan dari Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan. Saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan Yesus. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Selamat malam. Sampai jumpa dalam renungan berikutnya. Haleluya. Amin.